warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bertemu lagi dengan Ibu Bu Desi, guru pembimbing kalian selama di kelas 10. Masih ingat ya dengan saya ya? Alhamdulillah, semoga selalu ingat dan tetap ingat. Iya, Ibu, pertemuan kali ini akan membahas tentang penyesuaian diri. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna ya. Berdoa mulai. Cukup? Ya, kita langsung ke materi aja. Ada yang sudah tahu apa itu penyesuaian diri? Jika belum tahu, kita nanti akan belajar bersama-sama apa sih itu penyesuaian diri. Dan jika ada yang sudah tahu, kita tambah lagi wawasannya. Yuk kita langsung ke materi. Penyesuaian diri di sekolah kejuruan. Apa itu penyesuaian dan apa sih itu penyesuaian diri? Ada yang bisa jawab? Ibu lanjutkan ya nak. Jadi penyesuaian itu beradaptasi yang dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional itu maksudnya adalah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian, penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Dan penyesuaian diri itu adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan baik dengan lingkungannya. Itu ya nak, pengertian dari penyesuaian dan penyesuaian diri. Berikutnya adalah proses penyesuaian diri. Individu itu dikatakan dapat menyesuaikan diri apabila dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan dan mengganggu lingkungan. Itu jika kalian dapat menyesuaikan diri dan dikatakan berhasil. Lanjut. Nah, sekarang apakah kalian sudah bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar itu baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Sudah apa belum? Lanjut, karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keenam, bersikap realistik dan objektif. Yang terakhir adalah menghargai pengalaman. Jadi, pengalaman pahit di masa lalu harusnya membuat kita bisa menghargai kehidupan manis di masa sekarang. Itu ya. Terus yang selanjutnya, dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Jadi, dalam situasi ini kalian harus secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya dan melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Untuk yang kedua adalah penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Jadi dalam situasi ini itu kalian harus mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error ataupun coba-coba.
Dalam cara ini individu akan melakukan suatu tindakan coba-coba. Dalam arti itu kalau menguntungkan diteruskan, ya kalau gagal tidak diteruskan. Itu macam-macamnya ya. Terus yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jadi artinya itu jika kalian merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka kalian dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Maksudnya jalan lain gitu ya. Terus yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Ini maksudnya adalah mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam diri kalian sendiri dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Untuk yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Itu yang seperti apa? Itu biasanya dengan belajar itu kalian akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Berarti untuk yang nomor 6 itu adalah belajar dari pengalaman ya nak ya. Untuk yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Maksudnya itu apa? Jadi penyesuaian ini kalian harus berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Untuk yang nomor 8, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Maksudnya dalam situasi ini tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan. Ibu lanjutkan faktor yang mempengaruhi penyesuaian prosesnya ya, proses penyesuaian diri. Yang pertama kondisi jasmania, yang kedua perkembangan dan kematangan, yang ketiga penentu psikologis. Penentu psikologis itu meliputi biasanya pengalaman, belajar, pembiasaan, frustasi, dan konflik. Untuk yang keempat adalah kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Yang terakhir adalah penentu kultural dan agama. Lanjut. Cara menyesuaikan diri di sekolah kejuruan. Yang pertama, pelajari situasi. Nah, ini kalian bisa baca. Jadi sebelum masuk sekolah, kalian harus belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, berbaik sangka, menghilangkan segala pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru kalian itu nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru kurang ramah. Jadi hilangkan hal-hal yang membuat kalian itu bikin khawatir ya. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Nih kalian bisa baca. Yang keempat, mengetahui aturan. Jadi kalian harus disiplin karena setiap sekolah itu mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Yang kelima, kenali dan hormati guru. Nah, kalian juga harus kenal, tidak hanya guru, teman pun juga kalian harus kenal dan hargai. Kalau guru, hormati. Jadi kalau ada mau mencari guru bahasa Indonesia misalkan, Bu, tahu Bu bahasa Indonesia enggak? Jangan seperti itu, tapi kalian harus tahu namanya. Guru bahasa Indonesia siapa? Bu Aris. Bu, mohon maaf, apa Ibu tahu Bu Ariska di mana? Itu lebih sopan. Terus lanjut ya nak. Menghargai sesama. Tadi juga udah Ibu jelaskan, yes. Kalian juga harus menghargai sesama teman, baik satu angkatan ataupun adik kelas kalian ataupun kakak kelas kalian. Yang ketujuh, menjadi diri sendiri. Yang kedelapan, jaga kondisi tubuh agar tetap sehat, karena sekolah di SMK sama di SMA itu sangat jauh berbeda.
kalau di SMK itu lebih banyak praktikumnya dibandingkan yang sekolah di SMA. Nah, berikut ada tugas dari Ibu. Tidak ada yang salah, jadi semua benar, cuman ini yang kalian alami sendiri, jadi tidak ada yang salah ya, jadi jangan takut. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah materi dari Ibu. Silahkan anak-anakku untuk mengisi presensi di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silahkan japri WA Ibu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anakku semua, dan sebelum pelajaran ini diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, jangan lupa cuci tangan, social distancing, dan jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bertemu kembali di SMK Kesehatan Bina Tama. Sampai bertemu kembali anak-anak.